Perkenalkan, nama saya Windy Vivi Aulia. Saya jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2018. Sekarang saya sedang mengikuti BBMK UKM Neotelemetri kelompok 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ananda Mirza dari jurusan Sistem Informasi dan dari angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlan Febrian, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, NIM 2011-211023, kelompok 27, BBMK Neotelemetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rino Rehmar Paung dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Agustin dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar Razak, nomor BP 2011 513017 dan angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rahman dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, nomor BP 201044245. Saya dari jurusan Fisika angkatan tahun 2020. Nama saya Haji Satria dari Prodi Proteksi Tanaman dengan nomor BP 201025326 dari kelompok 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Optifah Dahlia Resti dari Fakultas Peternakan angkatan 2018. Saat ini sedang mengikuti BBMK Neotelemetri 2021 dan saya berasal dari kelompok 27. Perkenalkan, nama saya Ade Aziz Rashid dari kelompok 27 Neotelemetri jurusan Teknik Komputer angkatan 2020. UKM Neotelemetri merupakan suatu UKM yang sangat menarik di mana kita bisa dapat belajar untuk membuat video, mengedit video, dan juga kita dapat mendesain sebuah rumah yang kita inginkan. Selain itu, kita juga dapat mendesain sebuah animasi game untuk lebih menarik lagi seperti membuat gambar 3G dan lainnya. Walaupun BBMK dilakukan secara online pada tahun 2021 ini, kita tetap semangat untuk menjalankan BBMK ini. Tetap semangat! Skill yang dibutuhkan pada UKM Neotelemetri ada dua, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan yang dapat diasah melalui latihan dan pendidikan. Hard skill dibagi tiga, yaitu kemampuan multimedia, contohnya branding produk atau jasa. Yang kedua, pengembangan website atau aplikasi. Dan yang ketiga, sistem komputer dan jaringan. Soft skill lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Soft skill terbagi 4. Yang pertama, public relation. Divisi ini bertanggung jawab dalam menjalin dan menjaga hubungan UKM Neotelemetri dengan pihak luar. Yang kedua, marketing skill. Divisi ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi antara klien yang ingin menggunakan jasa dari UKM Neotelemetri dengan pengurus yang akan mengerjakannya. Yang ketiga, Human Resource Development. Divisi ini bertanggung jawab dalam menjaga hubungan internal pengurus UKM Neotelemetri. Dan yang keempat, Organizing Committee. Divisi ini bertanggung jawab atas kegiatan, timeline kepengurusan, dan kepanitiaan dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pengurus UKM Neotelemetri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang multimedia design, tujuan, dan juga peluang karirnya. Yang pertama adalah definisi dari multimedia, yaitu penggunaan komputer untuk menyajikan, menggabungkan teks, suara, gambar, video, dan animasi menggunakan alat bantu atau tools dan koneksi atau link. Sehingga penggunanya dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia ini juga sering digunakan di dunia hiburan. Selanjutnya yaitu ada desain. Desain yaitu kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional
dan tidak ada sebelumnya. Dalam rangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Lalu bagaimana tujuan dari multimedia design ini? Tujuannya itu adalah menerangkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitasnya untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan sejelas-jelasnya. Nah, sehingga multimedia design ini saling berhubungan dalam menciptakan sebuah alat komunikasi dan interaksi melalui media visual gambar desain yang akan menyampaikan sebuah pesan atau informasi dengan jelas. Lalu bagaimana peluang karir seorang multimedia design ini? Sangat banyak dan tidak terbatas. Yang terutama adalah content creator, animator, ilustrator, dan juga UI UX designer. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang UI dan UX. Dimulai dari pengertiannya, UI adalah kepanjangan dari user interface, yaitu tampilan yang akan dilihat oleh user dari sebuah program. Berarti, desainer UI akan mendesain tampilan program agar terlihat menarik. Dan UX adalah kepanjangan dari user experience, yaitu pengalaman user saat menggunakan aplikasi. Oleh sebab itu, desainer UX bertanggung jawab membuat desain program agar lebih mudah digunakan. Manakah di antaranya yang lebih penting, apakah UI atau UX? Apakah tampilan menarik tapi program susah digunakan? Atau apakah program mudah digunakan tapi program tidak menarik? Jawabannya, keduanya penting. Karena jika tampilan menarik tapi program susah digunakan, dan jika program mudah digunakan tapi program tidak menarik, maka program akan menjadi kurang bagus. Aplikasi yang bisa digunakan seperti Adobe XD, Figma, dan lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang editing video. Apa sih editing video? Editing video adalah sebuah proses penyeleksian video, di mana sebuah video mentah, video yang berasal dari sebuah alat perekam video, baik itu handycam, video kamera, handphone, atau alat perekam video lainnya, menjadi sebuah video dengan tampilan dan format yang diinginkan. Di mana tujuan dari editing video ini adalah untuk membuat sebuah video menjadi lebih menarik. Aplikasi yang biasa digunakan itu contohnya Adobe Premiere, After Effects, Vegas Pro, dan ada lagi aplikasi-aplikasi lain di luar sana. Mungkin sekian mengenai video editing. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karena itulah benda 3D memiliki volume. Perbedaan 3D dengan 2D adalah 3D memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan 2D hanya memiliki panjang dan lebar. Contoh aplikasi animasi 3D adalah Blender dan Maya. Selanjutnya pengertian programming dan web programming. Baiklah, lanjut saja. Pengertian programming yaitu cara memberikan instruksi komputer tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Instruksi ini dikenal sebagai code atau kode, dan pemrogram komputer menulis kode itu untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tersebut. Pemrograman komputer ini di mana tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan sesuatu. Di sini mereka bisa berarti apa saja, bisa jadi dari halaman website atau berupa software atau bahkan hanya sebuah gambar yang bagus. Itulah sebabnya komputer programming ini sering digambarkan sebagai campuran antara seni dan sains, serta teknis dan analitik, namun juga merupakan sesuatu yang kreatif pada saat bersamaan. Selanjutnya yaitu tentang web programming. Mungkin kita sering mendengar istilah itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan internet dan website. Memang tidak ada yang salah, sebab berdasarkan namanya web programming itu merupakan proses atau cara membuat program atau web untuk kebutuhan akses internet. Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai desktop programming. Apa itu desktop programming? Desktop programming adalah pemrograman di mana hasil program yang sudah kita buat itu ditujukan untuk perangkat komputer seperti desktop, laptop, notebook, dan lain-lain. Nah, dalam desktop programming ini ada bahasa pemrograman yang digunakan. Contohnya itu ada C++, C, C++, Python, dan masih banyak lagi. Lalu IDE yang kita gunakan dalam pembuatan programnya itu ada, misalnya itu ada Notepad++, Dev C++, lalu ada Visual Studio Code, dan masih banyak lagi. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Membawakan materi pemrograman mobile atau mobile programming. Mobile programming adalah pemrograman yang ditujukan untuk membuat aplikasi di perangkat mobile atau perangkat bergerak yang dapat kita buat dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Keterbatasan yang sangat umum dalam bahasa pemrograman yaitu peralatan mobile adalah kendala dalam segala hal sumber daya seperti ukuran layar, memori, CPU, penyimpanan, dan cara input data. Perbedaan tampilan juga disebabkan adanya perbedaan hardware dan API yang digunakan. Macam-macam software yang bisa digunakan untuk mobile programming yaitu J2ME, C++, Objective-C, Java, PHP, Visual Studio Code, dan lain-lain. Seperti namanya mobile programming adalah pemrograman yang diterapkan di mobile atau handphone atau laptop. Macam-macam alat mobile yaitu antara lain: pertama, telepon wireless, selanjutnya tablet, PC, lalu smartphone, laptop, handphone, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem komputer jaringan. Jadi, sistem komputer jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Dan pada umumnya sistem operasi ini terdiri dari banyak layanan atau servis ditunjukkan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagi berkas, berbagi alat pencetak, DNS service, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pengertian jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer ini adalah agar kita mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan kepada setiap penggunanya. Dan yang ketiga yaitu komponen jaringan komputer. Jadi komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software dan membantu dalam membangun jaringan komputer tersebut. Ada beberapa komponen jaringan komputer yang terpenting dalam komputer, yaitu NIC, switch, kabel, hub router, dan modem. Komponen jaringan komputer terdiri dari software dan hardware. Software sendiri disebut juga dengan perangkat lunak. Software merupakan kumpulan dari beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Hardware sendiri yaitu perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya itu bisa dilihat dan diraba oleh secara langsung atau dalam bentuk nyata. Ini yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Sedikit saya akan menerangkan tentang jenis-jenis topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan komputer? Secara umum, istilah ini dikenal sebagai metode untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Penghubungnya juga beragam, bisa menggunakan nirkabel ataupun menggunakan kabel. Nah, macam-macam topologi jaringan. Pertama itu ada topologi ring, yaitu jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti cincin atau ring. Nah, itu memanfaatkan LAN card sebagai jaringannya. Yang selanjutnya itu ada topologi bus. Topologi bus ini paling sederhana dibandingkan dengan yang topologi lainnya. Umumnya, topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Yang selanjutnya itu ada topologi star. Topologi star itu
berbentuk bintang. Yang selanjutnya itu ada topologi mesh, yang dimana topologi mesh ini rutenya paling banyak digunakan dibandingkan yang lain. Selanjutnya itu ada topologi tree, berbentuk pohon yang menggabungkan topologi star dan topologi bus. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk apa peran dan skill dari sistem komputer jaringan? Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk apa sistem komputer jaringan. Yang pertama itu resource sharing. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita bisa lebih mudah melakukan resource sharing tanpa terkendala jarak. Resource sharing sendiri meliputi yaitu data sharing, hardware sharing, dan internet access sharing. Data sharing yaitu dengan adanya jaringan komputer saat ini, kita bisa dengan mudah berbagi data seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain. Yang kedua, hardware sharing. Jika dulu satu perangkat komputer hanya untuk satu printer, dengan memanfaatkan jaringan komputer saat ini, kita bisa gunakan satu printer untuk digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Yang ketiga, internet access series. Dengan adanya ini, jaringan yang kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet. Yang kedua, peran dari sistem komputer jaringan yaitu connectivity dan communication. Dengan adanya ini, seseorang individu dalam sebuah gedung atau workgroup dapat saling berkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi dan komunikasi antar user tadi bisa terjadi, misalnya dengan menggunakan teknologi email. Yang ketiga yaitu data security dan manajemen. Jaringan juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data penting dari perusahaan dengan jauh lebih baik. Semua data akan lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data tersebut disimpan secara terpusat, dan dengan memanfaatkan share server, maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari data. Administrator pun juga bisa lebih mudah dalam melakukan backup data. Yang keempat yaitu entertainment. Jaringan bisa dimanfaatkan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau sekedar menonton video yang berada di internet dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan skill dari sistem komputer jaringan. Yang pertama itu network architect. Perannya itu untuk mengatur semua proses konstruksi jaringan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Mulai dari menyusun rencana konstruksi jaringan sampai mengatasi masalah atau kendala yang ada pada jaringan yang sudah dibuat. Yang selanjutnya yaitu peran dari sistem komputer jaringan adalah network engineer. Perannya bertanggung jawab atas keberlangsungan dan stabilitas jaringan internet sebuah organisasi.